Shalom teman-teman teens yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Saya yakin dan percaya semua kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan saat ini pada minggu ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu, Kau berikan kami kesempatan hari ini untuk menelaah, mempelajari tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kami kemudahan untuk kami dapat memahami dan mengerti arti kebenaran firman-Mu ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengingat selalu menjadi berkat bagi kami dalam setiap sikap dan tindakan kami, dalam mengambil langkah-langkah, dalam mengambil keputusan dalam setiap keadaan kami yang kami hadapi di masa yang akan datang. Berkati keadaan kami dan juga orang-orang anak-anak-Mu yang akan mempelajari firman-Mu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, pada hari ini atau minggu ini kita akan membahas atau mempelajari tentang berani bermimpi besar. Nah, apa itu mimpi besar? Yaitu sebuah cita-cita atau pengharapan atau keinginan. Kedepannya kita mau jadi apa? Mau seperti apa? Ya itu. Nah, oleh karena itu kita akan baca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar yang dapat kita pelajari pada hari ini, yang terambil dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Saya bacakan buat kita dengan judul perikop di situ. Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, judul perikop di situ Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon ara itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Firman Tuhan ini menceritakan atau mengisahkan tentang perjalanan Yesus ya setelah menyucikan bait Allah. Ya, di ayat 17 berkata demikian, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah, kejadian yang barusan kita baca tadi di pasal 21 ayat 18 sampai dengan 22, yaitu setelah bermalam di kota Betania dan keluar dari situ, maka pagi-paginya itu keluar Tuhan Yesus pergi ya. Di jalan dia bertemu dengan pohon ara di sini. Nah, tema kita berani bermimpi besar. Berani bermimpi besar yang artinya punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan, dan punya keinginan ke depannya mau jadi seperti apa. Itu adalah berani bermimpi besar atau mimpi besar. Ke depannya harus seperti apa, mau jadi bagaimana. Nah itu. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, yang kita lihat, ada beberapa poin yang kita harus lakukan, yang kita harus kerjakan agar kita bisa meraih atau memperoleh yang namanya mimpi besar kita atau keinginan kita, cita-cita kita tersebut. Yang pertama yaitu punya cita-cita atau pengharapan tersebut. Nah, kita harus punya dulu apa itu yang kita harapkan, apa itu yang kita cita-citakan. Kalau kita membaca dalam pasal 21 ayat 19, saya bacakan. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Nah, ini Yesus ya. Yesus pergi ke situ.
Tetapi Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, apa yang kita petik atau kita pelajari dalam pohon ara ini, ya, terhadap kejadian dalam pohon ara ini? Ya, pohon ara ini seharusnya dia punya buah, ya. Buah di sini saya artikan sebagai cita-cita, sebagai harapan, ya. Tetapi pada saat itu pohon ara ini tidak ada, ya, tidak punya buah. Makanya Tuhan Yesus mengutuk, mengutuk pohon ara ini, ya. Nah, kalau kita melihat dan saya baca kemarin di tafsiran bahwa pohon ara ini berbuah ketika ada daunnya, ketika dia itu sudah berdaun dan di situ ada buah pohon ara yang matang. Ya, karena pohon ara ini sebelum ada daunnya sudah ada buahnya. Nah, sehingga nanti pas tumbuh daunnya, besar daunnya, di situ buahnya sudah matang, ya. Itu tentang kisah atau tafsiran yang baca kemarin. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai kita manusia juga harus punya harapan, harus punya cita-cita ke depannya kita menjadi seperti apa. Nah, itu hal yang harus kita lakukan agar kita bisa berani atau memperoleh mimpi yang besar, ya. Yang kedua, kita baca di dalam pasal 21 ayat 20. Nah, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Nah, murid-muridnya ini heran dan bahkan mereka melihat memikirkan apa yang mereka lihat itu mustahil, ya, tidak mungkin, ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, ya. Bagi Tuhan semuanya mungkin, bisa akan terjadi. Karena itu di ayat yang 21 ayat 20 ini saya mengambil keputusan bahwa yang kita lakukan adalah jangan takut dengan kesulitan. Nah, pemikiran murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka bertanya bahwa pohon ara nggak mungkin, tidak mungkin, ya, sekonyong-konyong kok bisa menjadi kering, bagaimana bisa? Nah, mungkin dalam diri kita berkata bahwa ketika kita punya cita-cita atau harapan ke depannya, kita berkata bahwa wah, tidak bisa, tidak mampu. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa apa yang kita kerjakan, kita harus tidak bersandar pada pendirian atau diri kita sendiri, tetapi kita harus bersandar pada kuasa dan kebenaran Tuhan. Nah, itu mungkin orang sekonyong-konyong menjadi kering. Nah, itu murid-muridnya, mereka tidak percaya dengan hal tersebut, ya. Mereka susah. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, oleh karena itu janganlah takut terhadap kesulitan, ya. Kita harus lewati dan lalui. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah terdapat di pasal 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi kepadamu. Nah, kita punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan ke depannya seperti apa, tetapi kita tidak yakin, maka hal tersebut juga tidak akan terjadi pada kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa punyailah kepercayaan. Ya, poin yang ketiga adalah percaya dan tidak bimbang. Ya, hal ini harus ada dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita percaya kita mampu, kita bisa. Nah, kadang-kadang kita diremehkan, ya. Mungkin dalam keluarga dulu kita lihat kita ini tidak mampu, tidak bisa. Mungkin dalam hal sekolah. Ya, dulu saya sebagai anak papa saya tidak untuk merantau itu hal yang saya pikir tidak mungkin bagi saya. Ya, hal itu keluar dari rumah itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Karena saya lihat kondisi keadaan keluarga saya ya biasa-biasa saja. Bahkan tidak bisa berhubungan dengan orang-orang luar, ya, gitu. Tetapi karena saya percaya bahwa saya melangkah di dalam Tuhan, maka saya keluar dari rumah. Oleh karena itu,
sesuatu kepercayaan, harapan ke depan itu harus bersama, ya. Percaya dan harapannya harus bersama, ya. Ya, tidak bimbang, ya. Dalam hal ini, gunung ini, iman ini yang kita baca barusan, saya teringat sesuatu kisah di Mesir, ya, ketika saya mendengar, mungkin nanti teman-teman juga cari di YouTube tentang kejadian kepada orang-orang Kristen di sana. Ketika iman mereka diuji, ya, dikasih waktu oleh orang-orang di sana yang tidak percaya kepada Tuhan, diminta kepada orang Kristen agar mereka berdoa memindahkan gunung. Orang-orang di sana, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu berkata bahwa dalam waktu 3 hari kamu harus pindahkan gunung ini. Kalau tidak, setelah 3 hari lewat, maka semua orang Kristen di sini, kalau tidak beralih kepercayaan kami, orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka semua orang Kristen itu akan dipotong lehernya. Dan apa yang orang Kristen lakukan di sana, saudara-saudara, teman-teman, ya, mereka berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi ketika mereka sampai hari ketiga, mereka berdoa, mereka menghadap ke gunung itu, namanya Gunung Mokhatam, ya, Gunung Mokhatam. Mungkin nanti teman-teman cari gunung itu, ya, mau Gunung Mokhatam, ya. Ketika mereka berdoa, maka ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihani kami, dan mereka menunduk. Mereka angkat kepala, lalu gunung itu pindah, melompat. Dan mereka juga tunduk lagi, kasihani kami Tuhan, maka gunung itu juga turun. Dan ketika mereka angkat lagi kepala mereka, maka gunung itu lompat lagi. Nah, itu adalah mujizat. Nah, ketika kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak percaya dengan kuasa dan kekuatan Tuhan, maka apa yang terjadi? Mereka berbalik. Mereka minta orang Kristen sudah berhenti melakukan hal itu. Karena hal itu membuat keadaan dan situasi di sana akan hancur. Mungkin rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka, karena gunung kalau melompat kan pasti tanah akan bergetar. Nah, itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka menghentikannya dan berkata, kami percaya dengan Tuhanmu. Nah, kita harus percaya juga dengan keadaan yang kita miliki, cita-cita, keinginan kita, mimpi kita, kita harus percaya itu dan yakin. Dan yang terakhir yang kita harus lakukan supaya kita dapat mencapai mimpi besar itu adalah terdapat pada ayat yang 21, pada pasal 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, poin yang keempat yang saya ambil adalah minta dalam doa. Apapun yang kamu harapkan, yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan, yang kamu impikan itu, kamu harus memintanya di dalam doa. Nah, kuasa doa ini jangan diremehkan, saudara-saudara, ya, teman-teman. Saya juga dari kecil orang yang suka berdoa. Ya, dari kecil saya ajarkan dalam diri saya, sebelum berangkat saya berdoa, pagi malam berdoa. Walaupun sekarang kadang-kadang saya lupa, ya, berdoa, ya. Tapi dulu saya sangat rajin. Pagi-pagi hari tidak banyak kata-kata yang saya ucapkan. Mungkin saya berangkat dari rumah, saya berkata, Tuhan Yesus, dalam perjalanan saya mau berangkat misalnya ke sekolah. Saya mau ke sekolah, Tuhan jagailah aku dalam perjalananku, tibakanlah aku ke tempat tujuan dengan selamat dan semangat dan belajar dengan baik. Dan banyak hal yang terjadi, saudara. Mungkin nanti di depan, di belakang kita ada saja sesuatu yang terjadi, mungkin kecelakaan yang kita rasa, yang saya rasa hari itu mengenai saya. Tetapi saya pikir ini adalah kuasa Tuhan. Ketika saya pikir, saya melihat bahwa hal itu mengenai saya dilewatkan, ya, dari hal tersebut, sehingga saya aman. Dan juga ketika saya sakit kepala, mungkin ini saya juga pernah saksikan, ya, kalau nggak salah itu hal ini, ya, bahwa ketika saya sakit kepala hari itu malam hari, ya, saya sudah nggak kuat lagi sakit kepala. Saya berdoa di dalam nama Yesus, sakit kepala saya ini akan sembuh. Ketika saya bilang amin, kepala saya langsung ringan dan hilang sakitnya. Kemudian juga kuasa doa ini saya mengalami juga mujizat di Surabaya, ya, ketika saya masih kuliah. Nah, ketika hari itu saya sedang belajar dan saya mengalami agak pusing dan sakit perut dan
saya minta kepada dosen saya untuk izin pulang. Ketika saya pulang, saya istirahat, saya tidur. Bukan malah sembuh, saya malah menggigil, panas, demam. Dan itu saya ambil selimutku di hari itu, kalau nggak salah saya pakai selimut temanku ada 4 lembar ya, tak lapisi. Dan dingin saya tidak berhenti, saya menggigil. Oleh karena itu bagaimana caranya ya supaya berhenti? Saya berdoa. Oleh karena itu saya berdoa di dalam nama Yesus, sakit saya ini sembuh. Dan seketika itu juga hilangnya, semua penyakit saya hilang. Ya, itu ya saksian kecil-kecil ya yang saya alami dalam doa ini. Dan banyak hal lain, ya hanya dalam doa. Dan kita berdoa, mungkin orang berkata ya dalam perjalanan ini aman-aman saja kok. Tetapi ketika kita berkata dalam rumah sebelum berangkat, Tuhan Yesus, saya mau berangkat, sertai perjalananku, langkahku, tibakanlah aku ke tempat tujuan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Tuhan akan melewatkan kita dari hal-hal yang tidak baik nantinya, pasti. Ya itu kuasa doa. Oleh karena itu mimpi besar kita melihat dalam kehidupan seorang Yusuf, ya DPL. Nah, kalau kisah Yusuf ini kita melihat bahwa dia adalah salah satu orang yang dikucilkan oleh keluarganya karena mimpinya tersebut. Nah, intinya Yusuf ini bermimpi bahwa papanya dan saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Oleh karena itu dia akan dibenci oleh saudara-saudaranya, ya. Karena mimpinya tersebut, ketika dia bercerita bahwa mimpinya itu tersebut akan membuat saudara-saudaranya emosi dan marah, ya, karena ya bagaimana kami ini kakakmu, ya. Kamu adalah anak-anak kecil, ya. Bagaimana kami bisa tunduk kepadamu? Oleh karena itu saudaranya ini membuat dia ke sumur kering. Nah, setelah itu menjual dia sebagai budak di Mesir, dibeli oleh seorang perwira bernama Potifar. Nah, di rumah Potifar Tuhan memberkati dan menyertai Yusuf. Nah, sehingga dia dipercaya di rumah Potifar, ya, seorang perwira. Nah, apa yang terjadi di rumah Potifar? Istri Potifar yang menggoda Yusuf, dan Yusuf ini tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia dipenjara oleh masalah tersebut? Karena masalah tersebut dia dipenjara. Maka apa yang terjadi? Ketika dia taat, tidak melakukan hal yang buruk, mungkin saja ya kalau itu sudah menuruti keinginan istrinya Potifar, mungkin saja lehernya sudah dipotong. Tetapi karena dia tidak menuruti atau tidak mengikuti apa yang diminta oleh istri Potifar ini, maka dia dipenjara, bahkan dia difitnah jadinya. Tapi mungkin kalau dia melakukan hal yang diinginkan oleh istri Potifar ini, mungkin lehernya sudah dipotong, ya. Tetapi karena dia disertai oleh Tuhan dan tidak melakukan hal yang buruk, maka dia akan diselamatkan. Dan sehingga nanti sampai menjadi penguasa di Mesir, ya. Pada akhirnya nanti menjadi penguasa. Nah, itu adalah kisah, ya, di mana mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, setelah nanti saudara-saudaranya menghadap dia dan memang mereka benar-benar tunduk kepadanya, ya, kepada Yusuf ini, ya. Bahkan orang tuanya juga melakukan hal tersebut. Nah, mimpi Yusuf yang saudara-saudaranya katakan bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana kami ini tunduk kepadamu sedangkan kamu adalah anak kecil. Tetapi pada akhirnya kenyataannya yang terjadi adalah mereka benar-benar melakukannya dan tunduk kepada Yusuf. Nah, apa yang jadi poin-poin yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang bagaimana berani bermimpi besar. Yang pertama adalah punya cita-cita atau harapan. Yang kedua, jangan takut dengan kesulitan. Yang ketiga, percaya dan tidak bimbang. Yang keempat, minta dalam doa. Nah, apa yang kamu harapkan, mintalah dalam doa. Nah, ingatlah, kita mempunyai Tuhan yang besar. Jangan bermimpi kecil, jangan bermimpi yang biasa, tetapi mimpikan sesuatu yang super besar terjadi dalam hidup kita. Percayalah Tuhan sanggup menjawab mimpi kita sesuai kehendaknya. Ya, ingat ya, sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin juga nanti kita mau berdoa, Tuhan tolong kami, tolong saya, ini yang saya harapkan, ini yang saya inginkan. Seperti saya dulu, saya pernah berharap bahwa kakek saya diberikan umur panjang, ya, kesehatan. Nah,
Ketika saya Tuhan panggil di umur berapa, kalau saya umur 70-an lebih ya, hari itu Tuhan panggil, saya kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya sudah minta. Dan ketika saya mempelajari bahwa manusia itu punya limit, punya batas, maka di situ saya sadar bahwa itu adalah salah yang saya udah cita-citakan, yang saya mimpikan, yaitu supaya diberi umur panjang. Nah, dengan itu marilah kita merenungkan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi kekuatan, menjadi motivasi dimanapun kita berada. Mungkin dalam keadaan sulit apapun kita hari ini, saat ini kita harus melaluinya, melewatinya, menghadapinya. Kita jangan menyerah ya. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apa yang telah kami pelajari tentang kebenaran firman ini, jadikanlah berkat buat kami, menjadi tuntunan bagi langkah kami. Tuhan, tolong kami untuk mengingat selalu kebenaran-Mu dan kuasa-Mu. Engkau ada bagi kami, menuntun, membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.